kita selama bulan Maret ini bebas dari serangan kejahatan serta penghinaan dan gangguan. Untuk itu kami mengajak jemaat untuk berpuasa ala Daniel mulai tanggal 10 Maret tahun 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret tahun 2025 kita melakukan puasa Daniel selama 21 hari. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Kita boleh datang menghampiri tahta Tuhan. Kita boleh hadir di dalam doa ibadah lawatan malam hari ini. Kami juga menyapa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah doa lawatan secara online. Selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan. Kita boleh bersama-sama menyatukan roh kita untuk kita boleh dilawat Tuhan malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala. Kita mohon pimpinan Tuhan supaya malam hari ini Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Supaya malam hari ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan Yesus malam hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Dari kami bangun sampai malam hari ini Tuhan, kami ada di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Sebentar kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami perlu roh-Mu ya Bapa, kiranya Engkau hadir di tempat ini. Memenuhi setiap kami, memenuhi setiap sidang jemaat Tuhan yang saat malam hari ini hadir dan mengikuti ibadah bersama-sama. Tuhan terima kasih, biarlah dari awal pertengahan kepada akhirnya ibadah kami mau serahkan di dalam tangan kuat kuasa Tuhan, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sudah memimpin kita, Tuhan sudah menolong kita dari awal tahun 2025 Januari sampai hari ini. Kita boleh masuk di dalam bulan Maret. Satu penyertaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Karena tidak selamanya mentari bersinar, tidak selamanya dunia berputar, tetapi percayalah kasih Tuhan akan tetap tinggal di dalam setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya.
bersinar. Tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Katakan dari awal. Tak selamanya mentari, tak selamanya
mengakui bahwa Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Sampai hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan masih berikan kesempatan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya oleh karena anugerah, hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Katakan bersama, oleh karena kebaikan oleh karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah
Mari kita sembah Allah kita yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa. Oh, haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Kami agungkan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Ya rala barala barala basyakara la barala 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 barala. Ya rala barala 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 basyikira baba 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 baba. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mampu melakukan segala sesuatu bagi kami Tuhan. Ya rala barala 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 basyikara la barala basyikere re 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 re. Ya barala 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 basyikara la barala 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 barala. Ya rala 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 basyikere re 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 re. Ya rala ya rala ya rala ya rala ya rala barala barala. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang Tuhan Yesus kami agungkan, Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Dan dalam malam hari ini Tuhan, kami bawa pujian pengagungan kami di hadapan-Mu. Ya rala wasikira papa 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 kira papa 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 papa. Ya rala 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 ya kira para 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 la para la para la para la para la. Ya rala papa papa sikire de 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 kira para 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 la para la para la para 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 para. Ya rala papa 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 sikira pataku mana segoro kesikira. Ya rala papa sikire papa papa sikira wo sikira la basi. Ya koro wo sikira la papa 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 sikira bala 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 bala. Ya rala papa sikira la papa papa sikira wo ya sikira mama bala ya jike. Inara la bara la bayar se. Ya rala bara la bara bara la bara la base kina mana 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 base. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sedang melawat setiap kami. Kami yang saat ini Tuhan mengalami pergumulan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sanggup melakukan. Kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Ya rala basikira papa 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 syakarala ya rala ya rala ya rala. Ya rala papa 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 sikire be ya rala sikira la bara 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 la bara la bara la. Ya rala basikara la bara la bara la bara la bara la bara la. Yang saat ini mengalami beban berat, percayalah Dia sanggup menolong. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang hebat. Pertolongan kita hanya di dalam Dia. Pertolongan kita hanya di dalam Dia. Rapataka yasikina mara 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 la para la para la. Ya rala basikira papa basikara de kigaro gogo sikire bana.
Kone bara 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 basiki nama sokarala ya rara bara siki kigoro basiki nama sansu. Ya rara baba basikoro bobo ya re 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 kira bara baba siki ya chile ni bora chiche seko Jesus kairo bobo boni siki la baba loko ni siki Jesus go ora zine go go ro siki la la baba bobo siki la la Jesus ai mono bobo siki la la che go ni siki go mono siki Jesus go go na ma che ke la 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 se na ba ba la so wa de Jesus ke la 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 ba 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 siki Orang bawa siki Jesus, oh ni seka mama so ni Jesus, Jesus ke mono Jesus, 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 okay mono so Jesus, 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 thank you Lord, thank you Lord, Jesus, thank you Lord, Hallelujah, Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami boleh menikmati hadirat Yesus. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau terus menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau terus ada di dalam perlindungan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang mampu membela setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Engkau Bapa yang luar biasa. Yang sampai saat ini kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, ada kesaksian dari saudara kita. Saya memberikan waktu. Silakan CCMI bisa maju ke depan sebelum kita mau dengar firman Tuhan. Shalom. Mengucap syukur, terima kasih buat malam hari ini. Saya diberi kesempatan untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Aku yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan saya. Di waktu saya ada masalah, saya memuji, menyembah di rumah. Kami naikkan syukur, terima kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
bebaskanku. Kau ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Tuhan. Engkau sungguh baik. Bahkan kasih-Mu tak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu, damai duniku dan bebaskanku. Ku ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan. Memang benar Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sujud di bawah kaki Tuhan, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang mampu menyelesaikan segala persoalan kita yang kita hadapi. Saya secara pribadi berkali-kali mengalami pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Dan sampai detik ini Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Kadang saya merasa hidup saya ini melewati padang gurun yang luar biasa. Tetapi ketika kita berjalan di padang gurun, kita berharap bersandar kepada kasih Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Haleluya. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa kami dalam kerajaan surga, nama Tuhan Kristus, Tuhan kami bersyukur kalau kami pada saat ini bisa bersatu hati untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, di bahasanya kami akan berikan persembahan buat Engkau. Bila persembahan ini ya Bapa menjadi hidup baru menjadi hadirat-Mu Tuhan. Bila apa yang kami tabur, kami akan menuai dengan sukacita Tuhan. Saya akan percaya Bapa, bila persembahan ini ya Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus kami siap memberikan persembahan buat Engkau. Haleluya, amin. Persembahan boleh dijalankan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama bangkit berdiri. Allah kita yang luar biasa, yang sanggup membela setiap keadaan kita. Dalam segala hal
sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela
kepadamu Tuhan. Kami memuji Engkau, kami rindu menyembah Engkau dari tempat ini Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kiara sikira syangala yala 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 hura sikira yala 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 yala. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu, karena Engkau telah memulai segala yang baik di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Engkau yang punya planning dalam hidup kami. Setiap kami tidak kebetulan Tuhan, tapi Engkau punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak dan Ibu kita ambil waktu, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami perbuatan tangan-Mu. Mungkin orang lain meninggalkan kami, orang lain tidak menyukai kami, orang lain mengecewakan hidup kami. Tapi Engkau Allah pribadi satu-satunya, Allah yang setia. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Sebab itu pada malam hari ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Angkat suaramu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Siapakah setiap kami? Kami bukanlah orang-orang yang layak Tuhan, tapi Engkau Allah telah memulai perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau Allah memanggil kami dengan nama kami sendiri.
Ketika kami takut, Engkau berkata, janganlah engkau takut. Ketika kami khawatir, Engkau yang berkata, jangan khawatir anakku. Tuhan, Engkau bukanlah manusia yang bisa meninggalkan kami. Engkau bukanlah pribadi yang tidak peduli akan kehidupan kami. Tidak. Tapi Engkau Allah mengingat kami dengan begitu jelas. Engkau yang punya planning dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini tangan kami terangkat kepadamu, memuji dan menyembah Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi setiap kami. Kami siap untuk mendengar. Jadikan kami pribadi-pribadi yang kuat di hadapan-Mu. Menjadikan kami berubah. Iman kami diperbaharui, akal budi kami juga diperbaharui Tuhan. Oleh karena firman-Mu itu sanggup mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Bapak dan Ibu yang siap terima firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan. Bapak dan Ibu siap terima firman Tuhan? Bapak dan Ibu siap terima firman Tuhan? Amin. Yes. Ya, ketika kita datang ke dalam rumah Tuhan, ketika kita terima firman Tuhan, mari berikan hatimu hati yang lebar, ya. Buka rohmu, katakan yes, aku mau makan hari ini. Yuk katakan, aku mau makan hari ini. Ya, kita mau makan. Ya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi makanan bagi setiap kita ya Bapak dan Ibu. Ya Bapak dan Ibu, hari-hari ini kalau tema firman Tuhan di dalam gereja adalah bebas dari serangan. Ya, serangan apa Bapak dan Ibu? Ya, semua ya. Ya, bebas dari serangan. Serangan kejahatan, ya. Serta penghinaan dan gangguan segala sesuatu. Kira-kira memungkinkan gak ya Bapak dan Ibu kita bisa bebas? Kira-kira memungkinkan gak Bapak dan Ibu kita bisa bebas? Jawabannya mungkin ada yang bisa. Atau bagaimana ya? Mungkin apa tidak ya? Bapak dan Ibu, firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita bahwa kita lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Kalau kita mengikuti kehendak kita, kalau kita mengikuti pemikirannya kita akan bilang, siapa aku? Aku lo gak bisa apa-apa. Siapa aku? Aku lo orang yang lemah. Siapa aku? Aku lo orang yang gak bisa berubah. Pasti yang seperti itu. Ya, di dalam pikiran ini adalah arena pertempuran. Bagaimana iblis menyerang kita dengan segala perkara-perkara yang negatif. Bagaimana iblis menyerang setiap kita dengan hal-hal yang pasti kamu tidak bisa. Pasti kamu begini, pasti kamu sakit. Oh kamu sakit ya? Oh pasti kamu gak sembuh. Ya mungkin baru dicek ya, lambungnya sakit. Wah pasti kamu akan mengalami begini. Nanti aduh akan kronis, nanti begini, nanti gangguannya seperti ini. Ataupun banyak perkara di dalam pikiran ini Bapak dan Ibu. Inilah arena pertempuran sesungguhnya. Ya Bapak dan Ibu, tapi malam hari ini kita mau belajar. Gimana sih kita bebas? Siapa yang bisa membebaskan setiap kita? Bapak dan Ibu, di dalam kitab Yesaya 61 kita baca. 61 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayatnya yang kedua dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Bapak dan Ibu, ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan ketika di dalam zaman perjanjian baru, bagaimana waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah, di dalam kitab Lukas
4 ayat 18 sampai 19 itu dibaca. Gulungan kitab Nabi Yesaya itu dibaca oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Sama seperti yang kita baca Bapak dan Ibu. Tuhan telah datang dan Tuhan telah diutus untuk menyampaikan kabar baik. Hari ini setiap kita di tempat ini kita telah dengar kabar baik. Bapak dan Ibu, kita telah dengar kabar baik bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sanggup melepaskan. Bahkan Tuhan Yesus berjalan berkeliling dan menyembuhkan begitu banyak orang sakit. Melepaskan tawanan-tawanan, belenggu-belenggu. Bapak dan Ibu, kelihatannya iya itu kan zamannya Tuhan Yesus. Zamannya kita nih gimana? Ya, Bapak dan Ibu, mungkin kita belum sampai zamannya Tuhan Yesus ya. Saya rindu kita belajar malam hari ini satu tokoh Bapak dan Ibu. Ya, dari perjanjian lama. Ya, masih di dalam kitab Kejadian. Bapak dan Ibu tahu siapa nama anak yang paling dikasih oleh Bapak Yakub? Bapak Yakub mempunyai berapa anak? Bapak Yakub memiliki 12 orang anak. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Yusuf sangat dikasihi oleh Bapak Yakub karena Yusuf ini lahir dari istri yang sangat dia cintai yang bernama Rahel. Dia sangat cinta kepada istrinya. Waktu lahir Yusuf, waktu dia mulai besar, dia diberikan satu jubah yang bagus Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kalau kita berpikir dalam rumah itu aman gak Bapak dan Ibu? Rumah kita adalah tempat yang paling aman, palingnya nyaman buat kita. Bagaimana dengan Yusuf Bapak dan Ibu? Bapaknya sangat sayang kepada dia. Mamanya sangat cinta kepada dia. Tapi di dalam rumahnya bukanlah tempat yang aman Bapak dan Ibu. Di dalam rumahnya terhadap saudara-saudaranya. Betapa saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Ada satu kesempatan di mana Yusuf sedang disuruh oleh papanya untuk lihat saudara-saudaramu. Lagi mengembalakan kambing domba, suruh lihat. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kakak-kakaknya bilang apa? Mumpung ini nih ada Yusuf, kelihatannya dia Yusuf itu lagi jalan ke sini. Yuk sama-sama kita bunuh saja. Lalu kita potong domba, kita taruh darah di jubahnya. Supaya kita kasih tahu kepada papa bahwa Yusuf tadi terkam binatang buas. Bapak dan Ibu, ini adalah serangan kejahatan bagi Yusuf. Kalau kita baca bagaimana Yusuf. Mungkin Yusuf berteriak, jangan kak, tolong lepaskan aku kak. Tapi ketika kita baca firman Tuhan di kitab Kejadian, Yusuf di situ mungkin dia meminta tolong. Tapi pada saat itu hati kakak-kakaknya dipenuhi dengan kebencian kepada dia. Bapak dan Ibu, bagaimana di dalam rumah tanggamu? Adakah musuh di dalam selimut? Adakah orang yang kamu kira dia sayang sama kamu ternyata? Hati-hati ya, jangan bikin kopi yang mereknya bukan kapal api ataupun bukan Excelso ya. Bukan yang lain-lain Bapak Ibu. Ataupun kakak beradik, ataupun mertua dan menantu. Ataupun banyak hal terjadi. Mungkin dalam kasus sekarang ini tidak seperti Yusuf Bapak dan Ibu. Ya, yang dia ditangkap oleh kakak-kakaknya lalu direkayasa. Wah, zaman sekarang banyak ya rekayasa ya Bapak dan Ibu, apalagi orang-orang yang di atas sana melakukan begitu banyak rekayasa. Sama seperti Yusuf. Terjadi satu rekayasa sehingga jubah itu didatangkan ke dalam rumah bapaknya dan Bapak Yakub menangis. Bapak Yakub begitu berkabung berhari-hari kata firman Tuhan. Karena dia sangat sedih melihat jubahnya ini kok ada darah. Dan dia menyangka bahwa anaknya sudah mati, diterkam oleh binatang buas. Kejahatan ada
dalam hati setiap kakak-kakak daripada Yusuf. Tapi ada kakak-kakaknya akhirnya bilang, jangan dibunuh lah. Tuh, ada orang Median lewat. Kita jual saja adik kita ini menjadi budak. Bapak dan Ibu, Yusuf menerima keadaannya. Lalu berikutnya lagi bahwa Yesus dijual ke rumah Bapak Potifar. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam satu pekerjaan dia menjadi seorang budak, Bapak dan Ibu. Yusuf menjadi budak. Kalau kita baca ya Bapak dan Ibu, yuk kita baca. Ya, di Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Saya boleh dibantu? Oke, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat selanjutnya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Ayat kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ya, ayat ke-6, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Amin. Bapak Ibu, kira-kira kalau punya karyawan seperti Yusuf ini mau nggak? Mau nggak? Waduh. Ya, dari pihak Bapak Potifar, dia itu kalau kerja satset, ya Bu ya, satset. Gak usah disuruh-suruh. Wis ngerti ini lo berdebu nih lo, wis langsung dielap. Gak usah bilang ini kok masih berdebu, tidak. Saat dinding-dinding rumah sak bolam-bolam mungkin dielap no ya Bapak Ibu ya. Itu ya Bapak Ibu, sampai dalam cerita firman Tuhan dikatakan bahwa segala sesuatu tuh loh. Jadi Bapak Potifar itu sudah gak usah ngapa-ngapain, cuma ngurusin makannya tok. Semua diuruskan. Waduh, saya berpikir gini, cek enak yo, dapat karyawan modelnya kayak Yusuf. Ya, bahkan ladangnya Potifar pun diberkati karena Yusuf. Bapak Ibu, kira-kira loh ya kalau kita mikir gini, kamu kerja sudah gena di kantormu, kamu sudah sungguh-sungguh. Bukan modelnya telatan loh ya, banyak loh karyawan datangnya telatan, masuk jam 1 lewat 5 gitu ya. Ini hujan, parkir, segala macam dah alasannya misalnya ya. Atau misalnya suruh mengerjakan ini, tapi aduh hasilnya tuh gemes gitu loh Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ngelihat ya, Bapak Ibu, saya kan kalau misalnya di toko itu kan jamnya kan banyak ya tertata. Saya kalau masuk toko saya udah lihat, oh ini gelap apa enggak saya tahu. Karena debunya wis kelihatan. Atau gelas-gelas di dalam boxnya jam itu saya tahu ini sudah mulai ijo-ijo. Ya, karena kan DE harus diganti 1 minggu enggak 2 kali harus diganti airnya. Dan saya bilang kamu pakai air apa ini? Pakainya airnya itu air minum loh Bapak Ibu, air Cleo. Kalau air Cleo itu dia enggak cepet lumutan. Tapi kalau pakai air merek lain itu lebih cepat lumutannya. Jadi saya bisa lihat, oh ini. Jadi tanpa disuruh, karyawan saya sudah ngerti. Oh Cece kalau datang, oh dilihat ini kayak gini ya, dibersihkan. Nah semuanya Bapak Ibu. Ya
Jadi saya nggak usah cuap-cuap. Tapi kalau setiap datang ke toko, ini kok nggak dibersihin, ini kok nggak dibersihin, ini kok begini. Capek deh Bapak Ibu. Ya nggak sih? Kita sebagai bos punya karyawan modelannya yang harus disuruh-suruh, kira-kira capek nggak? Capek lah, rumah kotor. Sapu dong, masa kita harus ngomong? Ya sudah tahu kalau rumah kotor harus disapu. Nah, sedangkan Bapak Yusuf ini nggak perlu disuruh-suruh. Kata firman Tuhan, dia penuh tanggung jawab, dia kerjanya satset, ya. Sampai Potifar tuh nggak usah ngurusin yang lain-lain. Dia tuh menjadi kayak kepala pegawai rumah tangganya. Pada saat dia bekerja begitu, sebagai bos gajiannya gede nggak? Ngasih bayarannya? Wah, tenang, bonus pasti keluar, ya nggak? Nggak usah disuruh Bapak Ibu. Kalau karyawan kita itu targetnya tercapai, tindak tanduknya bagus, attitude-nya bagus. Gak usah ngomong masalah gajian Bapak Ibu, bonus THR double juga gak apa-apa. Karena apa? Loh, bagus Bapak Ibu. Tapi pada saat dia bekerja dengan begitu sungguh-sungguh, ada godaan gak Bapak Ibu? Ada. Namanya godaan, namanya gangguan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu pasti ada Bapak Ibu. Kita gak bisa bilang, wah aku sudah di tingkat manajer nih. Gak ada yang ada ganggu saya nih, saya udah di tingkat manajer. Atau saya udah di tingkat GM, saya udah di tingkat direktur. Loh gak taunya godaannya ternyata dari Tante Potifar. Wah repot deh. Ya coba Bapak dan Ibu. Itu rasanya dari sikapnya Yusuf kalau kita mau belajar. Aku loh udah kerja sungguh-sungguh. Aku nih loh udah kerja, istilahnya aku jadi budak. Aku nih udah gak mengeluh gitu loh. Aku bekerja dengan sepenuh hatiku, dengan apa yang aku bisa. Tapi kok ada aja godaan sih Tuhan? Ya. Tapi kita mau belajar Bapak Ibu. Akhirnya dia dijebak oleh Tante Potifar karena dia tidak bisa mendapatkan Yusuf. Akhirnya Yusuf dihadapkan kepada tuannya dan tuannya ya pasti percaya kepada istrinya. Dia bilang, ini loh budak yang kamu tempatkan di rumah ini, dia menggoda aku. Suaminya, Bapak Potifar harus membawa dia ke penjara. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Bapak dan Ibu kalau engkau baca firman Tuhan, di dalam kitab Kejadian 37, 39, 40 dan selanjutnya. Ketika dia dijual, Yusuf tidak menangis Bapak Ibu. Ketika dia dimasukkan penjara, dia tidak menangis Bapak dan Ibu. Ya, tapi yang membuat dia menangis adalah ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Ya, pengampunan. Pengampunan di dalam hatinya itu ketika Allah menjamah dia menangis melihat saudara-saudaranya. Tapi dia gak menangis di depan saudara-saudaranya Bapak Ibu. Dia masuk ke dalam ruangan yang lain dan dia menangis terseduh-seduh kata firman Tuhan. Tapi hari ini Bapak dan Ibu, kita mau belajar. Di rumah ada aja masalah. Suami kita, anak kita, mungkin mertua, mungkin menantu, adik kakak, di dalam tempat pekerjaan. Ada juga godaan. Hal-hal yang tidak kita pikirkan pada waktu kita sudah bekerja dengan begitu baik. Atau di lingkungan di mana kita berada Bapak dan Ibu. Sama seperti Yusuf, dia di dalam penjara. Dia juga dikasihi oleh kepala penjara Bapak dan Ibu. Dia juga diserahkan tanggung jawab. Dia juga melakukan dengan baik. Tapi harganya itu loh Bapak dan Ibu gak sebanding. Ya, kata firman Tuhan waktu 17 tahun Yusuf itu dijual. Tapi pada waktu dia diangkat menjadi orang kedua dari Mesir, dia berusia 30 tahun Bapak Ibu. Jadi berapa tahun Yusuf menderita? 13 tahun. 13 tahun. Mungkin bagi kita sekarang ya Bapak Ibu kayaknya cepet ya. Tapi zaman dulu itu loh, matahari kayaknya bergeraknya kan cek lamanya toh Bapak Ibu. Kalau sekarang kan, wah sebentar sudah tanggal berapa ini? Sudah Februari, sudah Maret loh, udah Maret ini. Sebentar sudah Mei, Juni dan lain sebagainya, cepet
Bapak Ibu hari-hari ini. Tapi zamannya dulu, kayaknya matahari itu loh bergerak cek lamai. Apalagi dia di dalam penjara. Kok bisa ya Yusuf seperti itu Bapak dan Ibu? Yuk kita belajar. Itu zamannya dulu. Waktu Tuhan Yesus itu belum datang. Ya. Dulu sekali dia sudah memberikan contoh yang baik kepada setiap kita Bapak dan Ibu. Yusuf, yuk kita belajar. Ya Bapak Ibu, gimana sih dia bisa bebas dari rasa? Dia kok gak merasa gini ya? Kenapa sih kakakku begitu jahat? Ya, ada ya. Kita ini Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ya, satu, ya supaya kita bisa bebas daripada segala serangan, ya. Sikap hati yang benar. Yuk katakan, sikap hati yang benar. Ya, sikap hati yang benar. Walaupun orang lain tidak benar. Walaupun orang lain membuat kita ini kayaknya bersalah. Walaupun orang lain menunjuk kita, kamu ini gak benar, kamu ini. Tapi sikap hati kita harus benar. Katakan, aku harus memiliki sikap hati yang benar. Ya, maksudnya apa sih sikap hati yang benar itu? Kita harus punya sikap hati yang gini loh. Iya Tuhan, iya Tuhan. Walaupun ini sakit nih, tapi kata Tuhan, kamu gak boleh dendam loh. Kamu gak boleh benci loh. Nah, di situ bagaimana sikap hati yang benar? Jadi kita bisa bilang sama diri kita, aku harus jadi orang yang benar. Walaupun sekelilingku ini gak benar. Aku harus punya hati yang benar. Walaupun orang lain menganggap aku ini salah. Tapi sikap hatiku Tuhan koreksi. Selidiki hatiku Tuhan. Ketahuilah isi hatiku. Makanya Yusuf ini bukan lagi menjadi pribadi yang mengasihani dirinya sendiri. Self pity. Ya, kan ada orang yang mengasihani diri. Iya, karena aku ini miskin, karena aku ini gak bersuami. Iya, karena aku begini. Oh, kasihan deh diriku. Bapak Ibu, seringkali kita mengasihani diri kita. Iya, aku gak bekerja, aku ini begini. Wah, itu jangan ada di dalam hati kita Bapak Ibu. Ya, seringkali dalam pikiran kita mengatakan, wah, apalagi condemnation ya. Kita ini kayak dituduh sama iblis. Wah, kamu memang gak bisa apa-apa. Kamu memang lemah. Kamu ini memang, wah, itu kamu harus langsung tolak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karena apa? Yusuf gak begitu modelnya. Yusuf itu ketika dia dibuang sama kakak-kakaknya. Dia gak merasa, wah kakak-kakakku cek tega sama aku. Cek beginiin aku. Aku ini salah apa? Ya mungkin seperti itu. Tapi dia tidak selalu berlarut-larut dalam hal itu. Bahkan firman Tuhan tidak menceritakan bahwa dia menangisi ketika dia dibuang sama kakaknya. Tidak. Tapi dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan bagian dia dengan sungguh-sungguh. Ini loh Bapak dan Ibu. Kita harus punya satu spirit yang, aku ini gak mau ya yang kayak gitu. Nah itu loh Bapak Ibu. Sama, bukan berarti saya ini sudah lebih baik dari Bapak dan Ibu. Tidak. Tapi saya pun berjuang. Seringkali ketika masalah datang dan saya selalu bilang, kayaknya kok gak berharga ya. Kok kayaknya aku ini gak berharga. Dan saya langsung berdiri di depan kaca. Viken, kamu berharga, kamu spesial di hadapan Tuhan. Kamu ini dikasih oleh Tuhan. Itu Bapak Ibu yang harus saya katakan. Saya confess. Saya harus katakan bahwa, oh Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Iblis, engkau tidak bisa menggagalkannya. Rencana Allah atas hidup saya ini berharga. Bapak dan Ibu, engkau mungkin bukan diangkat menjadi Yusuf, menjadi orang kedua. Engkau bukan menjadi orang-orang yang mungkin berdiri langsung menjadi orang-orang yang hebat. Mungkin tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi di dalam segala aspek kehidupan kita, mungkin engkau hanya menjadi seorang pegawai. Ya, Bapak tahu yang sakit kusta, yang disuruh karyawan wanitanya, itu loh ada nabi di Israel yang bisa menyembuhkan sakit penyakit. Siapa namanya? Pengawal rajanya? Siapa Bu? Naaman ya.
Ya, itu loh di dalam Alkitab gak disebut namanya Bapak Ibu. Cuma pegawai, istrinya dibilang gitu. Cuma mungkin bagian kita cuma sedikit di dalam gereja. Tapi yuk kita lakukan bagian kita dengan baik. Ya, dengan berpikir, memiliki pola pikir, sikap hati yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Poin yang kedua ya, tadi jadi self pity, condemn itu jangan sampai ada dalam hati kita. Amin? Amin. Ya, yang kedua adalah seperti Yusuf. Yusuf katakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ketika istri Potifar menggoda dia dan mengajak dia untuk tidur bersama, berkali-kali, berulang-ulang, Yusuf bilangnya apa? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah. Jadi waktu dia melakukan dosa, sesuatu yang berkata dosa, maka Yusuf tahu ini hubungannya dengan Allah. Bapak dan Ibu, engkau telah dipilih oleh Tuhan. Amin. Engkau telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya sesuatu yang berhubungan dengan dosa, itu namanya bahaya. Karena dosa memisahkan kita dengan Allah. Nomor 2, jangan kompromi dengan dosa. Apapun bentuknya. Karena Allah kita nggak bisa dikompromi. Bapak dan Ibu, jangan kompromi dengan dosa. Sama seperti Yusuf. Dia tidak bermain-main di area dosa. Jadi kalau engkau tahu ini salah, Tuhan aku tahu ini salah. Aku tidak mau melakukan hal dosa seperti ini. Stop. Datang kepada Tuhan, bertobat dan jangan lakukan dosa lagi kata Tuhan. Kalau engkau tahu ya hal-hal yang seperti ini nih, Allah sedikit kok tante, Allah cuma begini aja kok tante. No, tidak, kita harus tegas. Karena apa? Karena ketika ada dosa itu menghalangi kita dengan Allah. Mari Bapak dan Ibu, hari-hari ini bukan lagi waktunya kita bermain-main di area dosa. Yuk kita beres-beres ya, kita beres-beres, kita bersih-bersih sikap kita, hidup kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Kalau tahu arusnya yang ini membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik, tinggalkan arus itu, kembali kepada jalannya yang benar. Yuk kita kembali mengingatkan setiap kita, Tuhan aku tahu godaan itu gak bisa lepas. Aku tahu ini serangan si setan itu pasti ada aja ingin menjatuhkan aku. Tapi apa yang harus aku lakukan? Karena janjimu aku lebih daripada pemenang. Nah, kata firman Tuhan ada juga lagu yang bilang gini. Dia latihku berperang. Dia latihku berperang, ajarku jadi pemenang. Apa ya liriknya ya? Pokoknya ada katanya, dia latihku berperang, dia pimpinku jadi pemenang. Tuhan itu mengajari kita untuk berperang. Ya, ini sudah ada di dalam firman Tuhan, di dalam kehidupan, firman kehidupan buat setiap kita. Ketika kita baca firman Tuhan, oh kok dia bisa ya? Kok bisa ya? Aku juga bisa. Kita memiliki backingan kita ini Tuhan Yesus Allah yang punya segala sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita Bapak dan Ibu. Mari Bapak dan Ibu, bangkitkan hatimu, kuatkan imanmu hari-hari ini. Jadi ayo kita isi firman Tuhan, pikiran kita ini loh. Oh iya ya, aku pun harus berjuang. Mungkin di dalam pekerjaanku, di dalam rumah tanggaku, di dalam lingkunganku. Aku nih jangan kayak gini modelnya. Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku? Kuatkan kakimu, kuatkan lenganmu. Yuk kita berperang. Bahwa hari-hari ini gak semua loh jaminan di dalam rumah tangga yang baik, di dalam pekerjaan yang baik. Ada aja. Tapi mari kita perlu Dia. Allah Roh Kudus yang memampukan saya dan engkau untuk menghadapi hari-hari ini. Terutama di area pertempuran kita. Ya,
Bapak dan Ibu, di area pertempuran kita ini, di dalam pemikiran kita. Ya, yuk, aku mau punya sikap hati yang benar Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan aku tidak membiarkan dosa mendekat dalam kehidupanku. Amin. Bapak dan Ibu mau bersepakat? Yuk kita bangkit berdiri. Saya minta tim PAW boleh maju ke depan. Mari kita ambil waktu. Kita ambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna buat saya dan engkau. Sampai detik ini kita melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Jangan sia-siakan anugerahnya buat saya dan engkau. Percayakah engkau bahwa engkau adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan? Amin. Ya, engkau berharga di hadapan Tuhan. Setiap kita berharga di hadapan Tuhan. Kita bukan berdiri hanya di atas 20 orang, 30 orang. Tapi di pekerjaanmu, anak-anakmu membutuhkan engkau. Kok Yusuf bisa? Usia 17 tahun begitu muda. Tapi dia kenal Tuhan. Dia tahu mimpi-mimpi yang Tuhan taruh dalam hatinya. Dan itu tidak hilang. Walaupun begitu banyak godaan, begitu banyak tekanan, begitu banyak gangguan dalam hidupnya. Begitu banyak hal-hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Tuhan yang berjanji tidak meninggalkan dia. Dan Tuhan itu sanggup menggenapinya. Bapak dan Ibu, saya tidak tahu apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Kelihatannya kita biasa-biasa saja. Kelihatannya kita bukanlah orang-orang yang bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang besar. Dia Allah yang ajaib. Melalui segala gangguan, segala masalah yang ada, Tuhan mau menjadikan kita orang-orang yang kuat, orang-orang yang tough. Tidak bermental tempe, tapi kita memiliki mental baja. Tidak gampang menjadi orang yang down, tidak. Tapi kita menjadi orang-orang yang bangkit di hadapan Tuhan. Aku akan berdiri bagi kota ini. Aku akan berdiri bagi bangsa ini. Aku akan berdiri bagi keluargaku. Aku akan berdiri bagi kantorku di mana aku bekerja. Aku mau berdiri dan berdoa. Bapak dan Ibu, di dalam tanganmu ada kuasa Allah. Di dalam pikiranmu ketika engkau merenungkan firman Tuhan, ada kuasa Allah. Di dalam mulutmu ada power dari Allah. Maka dari itu jangan kita katakan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Tapi mari kita perkatakan segala hal yang baik, bernubuat yang baik. Berkati anak-anakmu, berkati suamimu, berkati istrimu, berkati keluargamu, berkati pekerjaanmu. Biarlah kita boleh melihat bagaimana Tuhan memakai hidupmu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya.
angkat pujian ini dari awal. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dari awal walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya, satu-satunya pengharapanku. Kita berdoa. Tuhan, walau dunia berubah dan kami ada di akhir daripada akhir zaman, buka mata rohani kami, buka telinga rohani kami, dan kami menutup setiap suara-suara yang tidak berguna. Kami berdoa Tuhan, Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Hidup kami ini berharga di hadapan-Mu. Engkau hendak memakai kami, siapapun kami. Engkau Allah menjadikan kami berarti. Engkau Allah hendak melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Sebab itu kami berdoa Tuhan, kami rindu hati kami diperbaharui. Kami memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kami tidak mau kompromi akan segala dosa-dosa yang begitu menggiurkan, tapi kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau.
Kami orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami orang-orang yang mencari Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami terima segala yang baik yang daripada Engkau. Kami taruh firman-Mu itu diam di dalam hati kami, di dalam pemikiran kami. Kami mau merenung-renungkannya Tuhan siang dan malam. Kami mau memperkatakan firman-Mu, karena firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami sungguh rasakan hadirat-Mu ada begitu nyata di tengah-tengah kami. Roh Kudus, berikan penghiburan, berikan kekuatan, dan meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap loh hati kami. Sehingga kami bukan hanya sekedar mendengar Tuhan dan berlalu, tapi biarlah kebenaran firman Allah kami boleh lakukan dalam hidup kami. Dan setiap kami boleh dibebaskan dari segala penghakiman, dibebaskan dari segala perkataan-perkataan judgment yang merendahkan diri kami, sehingga hidup kami boleh terus Tuhan angkat, Tuhan bawa kami Tuhan, untuk kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Terima kasih, memberkati kembali Ibu Viken Maria Tuhan dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan bersama dengan Pak Henry. Tuhan memberkati segala hal yang dilakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung Tuhan. Dan segala pelayanan diberkati sehingga ada banyak orang-orang yang Tuhan pertemukan, sehingga Tuhan Engkau memakai Ibu Viken dengan lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Biarlah Tuhan, kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami, namun biarlah Roh-Mu yang tetap menolong kami, menuntun kami, memberikan kami hikmat senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Dan biarlah kami bersama-sama kami mengakhiri ibadah kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat kota kami, kota Sidoarjo. Biar Tuhan melawat kota kami, memberkati Bapak Bupati bersama dengan semua jajaran, semua aparatur negara Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar senantiasa Tuhan memberkati kota kami, memberikan keamanan bagi kota kami, memberikan ketertiban bagi kota kami, dan memberikan roh yang takut akan Allah bekerja di tempat-tempat yang ada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat sekolah-sekolah negeri di kota Sidoarjo yang hari-hari ini krisis akan keadaan di mana butuh guru-guru agama Kristen. Tuhan, kami berdoa Engkau sendiri yang menciptakan, Engkau sendiri ya Tuhan yang menetapkan anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka boleh bekerja, mereka juga boleh ditetapkan untuk melayani. Kami berdoa Tuhan, Engkau kirimkan guru-guru agama Kristen Tuhan, sehingga kota kami ini menjadi kota yang penuh dengan keadilan Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyatakan segala kebaikan, sehingga setiap sekolah-sekolah, Departemen Pendidikan Kota Sidoarjo boleh diberikan hikmat mengatur segala hal mengenai pendidikan agama ini Tuhan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan buat aparat TNI Polri Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat segala yang bekerja Tuhan di pemerintahan daerah Kota Sidoarjo ini Tuhan. Memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa biar malam hari ini Tuhan menyatakan segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah segala berkat daripada Bapa yang baik.
cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Jangan lupa Kamis depan